Oke, selamat datang. Coba deh lupain dulu sejenak soal laporan tahunan dan foto-foto seremonial tanam pohon. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah medan perang baru di tahun 2026, ESG. Ini bukan lagi soal citra, tapi soal siapa yang bakal bertahan dan jadi pemenang di persaingan global. Yuk kita mulai? Kita mulai dari sini, dari kutipan yang wah, nusuk banget ya. Intinya tuh simple banget, zaman greenwashing atau sekedar pamer tanam pohon buat laporan tahunan itu udah lewat. Pasar dan regulator udah nggak bisa lagi dibohongin pakai simbol-simbol semata. Dan ini dia poin utamanya. Kita nggak lagi ngomongin soal perbaikan kecil-kecilan di sana-sini ya. Aturan mainnya udah ditulis ulang, bener-bener dari dasar. Jadi pertanyaannya sekarang, aturan baru yang bakal nentuin siapa pemenang dan siapa yang tersingkir di dunia bisnis ini, kayak gimana sih bentuknya? Oke, kita masuk ke babak pertama, aturan main yang baru. Dan ini yang paling dasar, yang paling fundamental. Coba deh, buang jauh-jauh pikiran kalau ESG itu cuma beban kepatuhan atau cuma urusan satu departemen aja. Di tahun 2026, ESG itu justru jadi jantungnya strategi buat menang. Nah, tahun 2025 itu jadi momen pentingnya, jadi titik baliknya. Coba lihat pergeserannya. Dari yang tadinya cuma sekedar centang-centang daftar kepatuhan yang bikin ngantuk, sekarang jadi mesin buat inovasi, buat nyiptain nilai. Pertanyaannya udah bukan lagi, kita udah patuh belum? Tapi lebih ke, gimana caranya inisiatif hijau ini bisa bikin produk baru, buka pasar baru, dan ujung-ujungnya naikin keuntungan kita. Oke, dari aturan umum sekarang kita pindah ke arena utamanya, tempat di mana strategi baru ini lagi diuji habis-habisan. Eropa. Mereka tuh nggak cuma sekedar ikut-ikutan ISG loh, mereka justru jadiin ini senjata buat bersaing di panggung dunia. Nah, metafora stress test ini pas banget. Bayangin aja, Eropa itu lagi ditekan dari semua arah. Geopolitik, teknologi, energi, you name it. Dan apa jawaban mereka? Apa senjata andalan mereka buat bertahan dari tekanan ini? Jawabannya adalah dengan makin serius di isu keberlanjutan. Coba kita lihat petanya ya. Tekanannya ini dating dari dua raksasa. Di satu sisi ada Amerika yang lagi fokus banget jadi jawara di AI dan keamanan energi. Di sisi lain ada Tiongkok yang udah kayak negara listrik. Mereka pegang kendali penuh mineral penting dan teknologi bersih. Terus Eropa di mana? Ya kejepit di tengah. Mereka sadar mereka nggak bisa menang kalau cuma ngikutin cara mainnya Amerika atau Tiongkok. Makanya mereka bikin jalur sendiri, lewat ESG. Nah, inilah dia rangkuman strategi mereka dalam 3 langkah utama. 1. Ubah ESG dari yang tadinya biaya jadi sumber untung, jadi cara buat lebih kompetitif. 2. Bangun model bisnis yang mandiri energi, biar nggak bergantung sama pihak lain. Dan 3, ini krusial banget, bikin rantai pasok yang tahan banting sama gejolak politik global. 3 pilar ini yang jadi fondasi Eropa buat bersaing. Tapi jangan salah ya, tekanan buat berubah itu nggak cuma datang dari persaingan antar negara loh. Ada kekuatan lain yang nggak kalah kuatnya, yaitu tekanan dari pasar modal dan dari masyarakat kita sendiri. Nah, slide ini nunjukin dilema yang dihadapi perusahaan sekarang. Di satu sisi ada tekanan dari pasar keuangan. Para investor mulai nanya-nanya, ini investasi ESG beneran nguntungin nggak sih? Tapi di sisi lain, gejolak sosial di masyarakat justru makin kenceng, nuntut perusahaan buat ambil peran lebih besar. Jadi kayak ditarik kedua arah yang berlawanan kan? Dulu kan orang mikir, wah duit bakal terus ngalir ke investasi hijau. Ternyata sekarang lagi diuji. Kenapa? Ya karena perang di Eropa bikin krisis energi, investasi di bahan bakar fosil jadi menarik lagi. Terus di Amerika ada perlawanan politik soal ESG. Dan jangan lupa, booming AI yang butuh listriknya bukan main, itu juga bikin fokus investasi geser. Tiba-tiba aja dunia keuangan ESG jadi jauh lebih rumit. Coba deh kita lihat sekitar kita. Dunia makin terpecah, kepercayaan ke pemerintah makin turun, jadinya ada kekosongan kan? Nah, sekarang mata publik itu ngelihatnya ke perusahaan, ke korporasi, buat ngisi kekosongan itu. Muncul ekspektasi baru, bahkan tuntutan, supaya perusahaan itu jadi semacam pilar stabilitas yang bisa ciptain peluang. Ini resiko, iya. Tapi ini juga peluang emas buat perusahaan yang bisa jawab tantangan ini. Oke, setelah kita lihat gambaran besarnya di level global, sekarang saatnya kita tarik semua itu pulang ke rumah, ke Indonesia. Apa sih artinya ini semua buat bisnis di sini? Dan yang paling penting, kenapa ini bukan lagi urusan nanti-nanti, tapi urusan yang super mendesak yang harus Anda perhatikan sekarang juga.
Oke, tolong hafalkan akronim ini ya, CBAM. Anggap aja ini pajak karbon di perbatasannya Eropa. Gampangnya gini deh, kalau produk Anda katakanlah baja dari Indonesia, proses bikinnya ngeluarin karbon lebih banyak dari standar Eropa, ya siap-siap aja Anda harus bayar denda pas barang itu masuk ke sana. Makin jorok proses produksi Anda, makin mahal produk Anda dijual di Eropa. Simpel kan? Dan ini bukan cuma wacana ya, bukan cuma ancaman di atas kertas. Waktunya udah jalan loh, Januari 2026. Itu kurang dari 2 tahun dari sekarang. Aturan ini bakal berlaku penuh. Industri andalan kita yang ekspor ke sana, kayak baja, itu bakal jadi yang pertama kena getahnya. Ini risiko nyata yang bisa bikin produk kita kalah saing di pasar global. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang nilainya bisa miliaran dolar buat setiap pemimpin bisnis di Indonesia. Apakah industri kita sudah siap sama pajak karbonnya Eropa ini? Dan ini bukan cuma soal eksportir gede doang ya, efeknya itu bakal merembet kemana-mana, ke seluruh rantai pasok, dari pabrik sampai ke pemasok paling kecil. Jadi, saya tanya lagi, kita sudah siap? Jadi, kesimpulannya apa? Gini, era di mana kita masih debat perlu nggak sih ESG, itu udah lewat. Pertanyaan itu udah basi. Pertanyaan yang relevan sekarang adalah bagaimana caranya kita beradaptasi bukan cuma buat bertahan, tapi buat menang. Sekarang waktunya buat gerak, buat bikin strategi yang cerdas dan menanamkan keberlanjutan itu ke dalam DNA bisnis Anda. Bukan lagi buat pajangan di laporan tahunan, tapi buat masa depan perusahaan Anda.